Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Noval. Di sini saya akan menjelaskan terkait skripsi saya, yakni upaya Komite Nasional untuk Rehabilitasi Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan PNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia Palestina tahun 2022 tahun 2024. Baik, sebelumnya terkait latar belakang, pertama sejak awal kemerdekaan sendiri Indonesia sudah memiliki hubungan yang begitu baik dengan Palestina, terutama ketika kemerdekaan awal di mana Palestina termasuk yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia pada masa itu. Dan juga dalam jalannya politik luar negeri sendiri, Indonesia mempunyai beberapa elemen penting, yang salah satunya yakni diplomasi kemanusiaan. Nah, selain aktor-aktor berupa negara Indonesia, ada begitu banyak aktor-aktor lainnya, termasuk NGO yang ada. Nah, salah satu NGO yang ada yang akan saya bahas di sini yakni KNRP. Spesifiknya lagi secara sub NGO yakni KNRP Sumbar. Nah, dalam upaya diplomasi kemanusiaan dilakukan oleh KNRP itu bukan hanya melakukan penyaluran donasi semata seperti makanan atau minuman dan lain sebagainya semata, tapi juga melakukan advokasi dan juga lobbying kepada pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini, yakni adalah menganalisis upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina tahun 2022 sampai tahun 2024. Adapun untuk pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yakni berdasarkan latar belakang dan juga rumusan-rumusan yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya bagaimana upaya yang dilakukan oleh KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina tahun 2022 sampai tahun 2024. Adapun untuk tujuan penelitian yakni untuk menjelaskan terkait upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina tahun 2022 sampai tahun 2024. Baik, terkait untuk manfaat penelitian, di sini manfaat penelitian dibagi secara dua, ini secara akademis dan secara praktis. Secara akademis, manfaat penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pendekatan multi jalur dalam upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Adapun untuk manfaat praktisnya, yakni penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan peluang dan juga ruang lingkup tindakan yang dapat diambil oleh NGO dalam mendukung upaya diplomasi kemanusiaan, terutama dalam tingkat sub NGO seperti KNRP Sumbar yang sedang diteliti ini. Adapun untuk studi pustaka yang dipakai dalam penelitian kali ini, di sini ada 5 studi pustaka yang saya gunakan. Pertama yakni peran KNRP sebagai NGO Indonesia di wilayah Palestina pada tahun 2022 oleh Arlianto Bayu BKK. Lalu ada peran KNRP dalam bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina di Lebanon tahun 2015, ditulis tahun 2019 oleh ASRZ, di mana pengungsi di Palestina itu bukan hanya yang ada di dalam Palestina semata, tapi juga yang diletakkan di tempat-tempat pengungsian yang ada di negara-negara tetangganya, termasuk di Lebanon. Lalu diplomasi pemerintah Indonesia dan NGO kemanusiaan Indonesia dalam isu Palestina pada tahun 2014 sampai 2020 yang ditulis pada tahun 2020 oleh Saudara Musi dan Safira. Lalu di sini ada juga diplomasi kemanusiaan lembaga LSM di kawasan konflik terkait studi tentang diplomasi kemanusiaan Mercy di jalur Gaza, Palestina pada tahun 2023 oleh Ratna Sari. Dan yang terakhir yang paling sangat saya gunakan yakni peran aksi cepat tanggap Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan termasuk krisis kemanusiaan di luar negeri tahun 2012 sampai 2015 yang ditulis pada tahun 2015 oleh Basar Hemana. Yang kelima ini sangat berguna sekali dalam penelitian saya kali ini. Selanjutnya terkait kerangka konseptual. Untuk kerangka konseptual sendiri saya menggunakan diplomasi multi jalur atau multi track diplomacy, di mana di dalamnya ada 9 jalur, mulai dari government, professional conflict resolution, business, private citizen, research, training, education, peace activism, religion, funding, dan terakhir ada media and public opinion. Adapun dalam penelitian kali ini saya menggunakan 3 track, yakni peace activism, religion, dan funding, yang mana sesuai dengan KNRP Sumbar. Baik,
Dalam metode penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yang digunakan secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana upaya KNR sumber itu sendiri. Adapun untuk batasan penelitiannya, ini batasan penelitian saya batasi dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dan untuk unit dan level analisis sendiri, yakni untuk unit analisis, yakni adalah upaya KNR sumber dalam diplomasi kemanusiaan Palestina tahun 2022 sampai tahun 2024. Dan adapun unit eksplanasinya, yakni Indonesia dalam isu kemanusiaan dan tragedi kemanusiaan dari Palestina. Dan terakhir ini terkait level analisis, tentulah dikarenakan yang dibahas adalah KNR sumber sub NGO, maka level analisisnya ada di level analisis kelompok. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri, data saya kumpulkan dengan cara data primer, yakni dengan wawancara dengan KNR sumber, Pemprov Sumbar, dan KNR pusat terkait data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk teknik analisis data sendiri, ini dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan terakhir melakukan menarik kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan dan sudah disajikan. Nah, untuk sistematika penulisan, pertama untuk bab 1, yaitu dengan melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Lalu di bab 2, saya akan menjelaskan terkait bagaimana Indonesia dalam isu kemanusiaan dan tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina. Akan dijelaskan dalam 4 subbab yang bertahap secara dari atas sampai ke bawahnya. Lalu bab ketiga nanti akan dijelaskan terkait bagaimana KNRP Sumbar dalam diplomasi multi jalur Indonesia. Lalu yang keempat, ini analisis upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia di Palestina tahun 2022 tahun 2024. Dan yang kelima terakhir ini kesimpulan dari penelitian ini sendiri. Baik, untuk di bab 2. Di bab 2 ini kita membahas terkait bagaimana isu Indonesia dalam isu kemanusiaan dan tragedi yang terjadi di Palestina. Pertama, secara umumnya, Indonesia dalam isu kemanusiaan di tingkat global. Indonesia menjadi salah satu pelopor terutama dalam isu kemanusiaan, terutama dalam forum internasional seperti KAA, ASEAN, dan juga PBB. Dan Indonesia juga aktif memberikan bantuan pada krisis Rohingya, Nepal, Filipina, COVID-19, dan juga krisis lainnya. Nah, yang kedua, sejarah dalam dinamika diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam hubungan internasional. Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan yang namanya KAA, Konferensi Asia Afrika, yang melibatkan begitu banyak negara sendiri dan menekankan terkait diplomasi kemanusiaan kepada seluruh peserta yang hadir pada saat itu. Dan juga pada awal abad 21, Indonesia semakin menonjol dalam diplomasi kemanusiaan dalam tingkat global, khususnya apabila terjadi bencana-bencana alam di tingkat internasional. Lalu, bagaimana Indonesia dalam tragedi Palestina? Pada tahun 1948, ketika Israel mengumumkan dirinya negara Israel, sana juga terjadi yang namanya genosida dan juga pengusiran besar-besaran pada orang-orang penduduk Palestina yang ada di dalamnya. Nah, bahkan menurut dari Amnesty International sendiri, itu menyatakan begitu banyak korban-korban sipil, bahkan juga penahanan terhadap aktivis yang dilakukan tanpa proses pengadilan, yang mana di sana Indonesia ikut andil membantu orang-orang dan ada di Palestina dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di sini terakhir akan saya jelaskan terkait selain Indonesia saja yang berperan dalam isu ini, ada juga aktor-aktor berupa NGO yang ikut aktif dalam permasalahan ini. Di sini akan saya sampaikan beberapa NGO yang ada, ya ini pertama ada Mercy, PSMI, KNRP, Lazismu, dan juga ada CT. Yang mana NGO-NGO ini mereka yang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang melakukan diplomasi kemanusiaan di Palestina langsung. Nah, terkait bab 3 ini bagaimana KNRP Sumbar dalam diplomasi multi jalur. Pertama, KNRP sendiri itu berdiri pada 8 Mei 2006, yang mana KNRP Sumbar juga bagian dari KNRP nasional yang berperan dalam mengkoordinasikan dan menggalangkan dukungan untuk Palestina. Adapun untuk visi dan misi KNRP sendiri, yakni pertama menjadi lembaga kemanusiaan nasional yang konsen pada pemisahan Al-Aqsa dan juga isu kemanusiaan di Palestina. Adapun misinya ini untuk menjalin kerjasama positif dengan lembaga-lembaga dalam penyelesaian permasalahan kemanusiaan di Palestina. Dan terakhir yakni program kerja KNRP Sumbar mencakup penggalangan dana, penyebaran informasi melalui kampanye sosial, dan kerjasama dengan organisasi lokal maupun internasional, yang mana bukan hanya dalam pemerintah saja, tapi juga dengan NGO yang ada langsung di Palestina ataupun yang buat Palestina, yang mana digunakan kerjasama ini untuk
penyaluran donasi, pendapatan informasi, serta juga untuk melakukan lobbying dalam kegiatan-kegiatan melakukan diplomasi kemanusiaan di dalam Palestina. Nah, dari KNRP sendiri itu kerjasama yang dalam pemerintah Indonesia itu mereka bekerja sama langsung dengan 3 kementerian. Pertama, Kemenkumham terkait legalitas dan juga perizinan-perizinan. Yang kedua ini kepada Kemensos terkait perizinan melakukan penggalangan dana, kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk aksi-aksi, dan juga yang ketiga yakni kepada Kemenlu, di mana setiap penyaluran donasi langsung Palestina itu mendapatkan izin langsung dari Kemenlu untuk dapat masuk ke dalam perbatasan jalur Gaza. Baik, di sini akan saya coba jelaskan terkait di mana posisi KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan ini. Pertama, dari tingkat terbawah ini masyarakat Sumatera Barat, yang mana kita masukkan ke dalam golongan sebagai donatur. Lalu baru masuk ke KNRP Sumbar, di mana masyarakat menyalurkan bantuan donasi melalui KNRP Sumbar. Baru di KNRP Sumbar itu masuk ke KNRP Pusat, kalau di enaknya disebut KNRP RI. Baru nanti dari KNRP RI itu melalui perizinan dari pemerintahan, yakni Kemenlu dan juga Kemensos. Lebih tepatnya ketika ingin menyalurkan donasi itu harus izin ke Kemenlu terlebih dahulu, baru nanti akan disampaikan lewat mitra-mitra dari NGO yang ada di luar untuk dapat memasukkan bantuan langsung, baru sampai ke rakyat yang ada di Palestina atau yang ada lebih tepatnya di Gaza. Ini bagaimana gambaran letak KNRP Sumbar dan posisinya dalam diplomasi multi jalur ini. Di mana KNRP Sumbar sendiri itu yang melakukan penyuluhan langsung, galangan dana langsung, dan juga aksi-aksi langsung kepada masyarakat Sumatera Barat. Baik, bab 4, yakni upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia Palestina tahun 2022 sampai tahun 2024. Di sini sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bosnya saya mengambil 3 jalur di sini. Yang pertama ini fundraising, peace activism, serta religion. Adapun untuk bentuk fundraising sendiri, ya ini KNRP Sumbar melakukan pemetaan isu apa yang terjadi di Palestina ketika itu. Lalu kampanye penggalangan dana, lalu aksi baik secara direct ataupun indirect fundraising dilakukan. Dan yang keempat, mereka melakukan implementasi hasil fundraising, yakni implementasi hasil bantuan-bantuan donasi yang sudah disampaikan, itu yang akan disampaikan kembali kepada para donatur dan juga masyarakat yang ada. Lalu terkait peace activism, pertama, KNRP Sumbar itu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk wilayah Sumbar yang concern dalam isu kemanusiaan. Yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah, bahkan juga di masjid-masjid dan juga di tempat-tempat lainnya, di kegiatan-kegiatan komunitas, kampus-kampus, serta tempat-tempat lainnya. Dan juga dalam langkah peace activism ini dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Dan juga di sana sering dilakukan yang namanya aksi-aksi bela Palestina yang sudah dilaksanakan selama 11 kali aksi yang diangkat dari tahun 2012 sampai tahun 2024. Adapun yang terakhir yakni pendekatan secara keagamaan, KNRP Sumbar itu aktif mengadakan berbagai kegiatan berbasis agama seperti pengajian yang berisikan terkait bagaimana diplomasi kemanusiaan dalam mendukung rakyat Palestina baik secara harta benda, moral, dan juga segalanya. Dan juga dari tahun 2022 sampai 2024 sendiri itu ada sekitar 150 titik safari dakwah yang menghadirkan pendakwah langsung dari Palestina ataupun dari negara lainnya yang didatangkan ke masjid-masjid yang ada di sekitar Sumatera Barat. Baik, terakhir untuk kesimpulan, yakni menjelaskan berdasarkan dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan beberapa upaya KNRP Sumbar dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia Palestina tahun 2022 sampai tahun 2024. Yang pertama yakni melakukan kegiatan fundraising, penggalangan dana yang meliputi terkait pemetaan isu, kampanye penggalangan dana, melakukan aksi, dan implementasi fundraising yang sudah dilakukan. Lalu melakukan kegiatan pemberian informasi mengenai nilai kemanusiaan pada masyarakat dengan aksi-aksi yang dilaksanakan. Yang terakhir, melakukan pendekatan secara agama, secara religion dalam proses diplomasi kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki simpati untuk rakyat Palestina, terutama masyarakat Muslim yang ada di Sumatera Barat. Lalu terakhir terkait saran, di sini saran sendiri terbagi menjadi 2. Pertama, diharapkan
secara praktis ataupun akademis. Pertama saya terkait praktis, diharapkan dengan memahami peran KNRP dalam diplomasi kemanusiaan ini, Indonesia semakin mendalam dan memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan kemanusiaan Indonesia ke depannya, terutama bagi kerjasama di NGO, bahkan walaupun di tingkat NGO sub NGO yang ada di daerah-daerah. Dan juga dengan implementasi upaya ini, KNRP diharapkan dapat semakin efektif dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Palestina. Dan adapun secara manfaat akademisnya diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian yang sesuai dan mirip dengan penelitian ini atau akan melanjutkan penelitian ini, diharapkan mungkin dapat lebih memfokuskan lagi terkait upaya-upaya yang lebih detail, yang lebih praktis yang ada dilakukan oleh KNRP sendiri, yang mana diharapkan ini dapat menjelaskan pemberian keterangan lebih jelas kepada para masyarakat terkait bagaimana penyaluran donasi itu sampai kepada Palestina dan apa aja step by stepnya yang dilakukan, sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat memberikan penjelasan yang lebih memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat dan juga dapat memberikan validasi lebih tepatnya kepada seluruh yayasan ataupun NGO yang melakukan kegiatan kemanusiaan terutama untuk di Palestina, sehingga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pertanyaan apakah penyaluran donasi ini sampai dan apa saja implementasinya dan bagaimana kok bisa sampai ke Palestina lewat jalur apa saja. Diharapkan dengan penelitian yang sederhana ini dapat memberikan penjelasan dan juga jawaban kepada seluruh masyarakat atas pertanyaan yang ada selama ini. Baik, terakhir terima kasih saya ucapkan terutama kepada para dosen pembimbing, kepada para pengunjung dan juga para dosen sudah mengajar saya selama ini. Saya harapkan dengan penelitian yang ada ini dapat memberikan setidaknya tambahan wawasan terkait bagaimana dari tingkat sub NGO dapat memberikan dampak walaupun secara tidak langsung kepada diplomasi kemanusiaan, sehingga dari penelitian ini yang walaupun meneliti sub NGO sendiri itu suatu hal yang penting untuk dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat ataupun kepada para akademisi bagaimana sistematika dan bagaimana jalurnya dari tingkat masyarakat sampai ke ujung dari tujuan diplomasi kemanusiaan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.